Kalau kepada Allah adalah berzikir, selalu mengingat. Sedangkan kepada makhluknya tafakkur, mempelajarinya, dan seterusnya. Mari kita perhatikan hadisnya. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah olehmu tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan memikirkan tentang zat Allah. 3 tingkatan akal. Pertama, orang yang suka berbicara tentang orang lain menunjukkan ia kurang akal. Kemudian yang kedua, orang yang suka berbicara tentang peristiwa, berita, atau kejadian menunjukkan akalnya sedang. Yang ketiga, orang yang suka berbicara tentang pemikiran seperti bagaimana merubah masyarakat menjadi lebih baik dan mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akalnya cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, keluarga besar Majelis Kajian Al-Ijtihad rahimahumullah. Mari kita memulai kajian kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin jilid 1 bab 9 tentang bertafakkur terhadap kebesaran makhluk Allah Azza wa Jalla, kefanakan dunia, berbagai hal menakutkan di akhirat, dan semua urusan terkait keduanya, serta pengendalian, pembinaan, pengarahan diri untuk istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di bab 9 ini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana tafakkur dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di antaranya ada 2 hal yang menarik, yakni kalau kepada Allah itu bukan tafakkur, karena nggak boleh. Kalau kepada Allah namanya adalah berzikir, mengingat kebesaran Allah. Namun kepada makhluknya adalah bertafakkur. Tolong bedakan. Karena ada sebuah hadis, kenapa banyak orang yang belajar agama bukan nambah benar, banyak yang salah. Karena apa? Tidak bisa membedakan kepada Allah dan kepada makhluknya. Padahal tadi jelas kalau kepada Allah adalah berzikir, selalu mengingat. Sedangkan kepada makhluknya tafakkur, mempelajarinya, dan seterusnya. Mari kita perhatikan hadisnya. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah olehmu tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Itu ingat, Quran dalil daripada tafakkur di dalam Al-Quran ini, Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ini jelas sekali. Jadi saya ulang, pertama tafakkur artinya memikirkan, sedangkan zikir adalah mengingat. Kalau tafakkur tadi kepada siapa? Makhluknya. Kalau zikir
kepada Allah. Jadi jangan dibalik, orang sekarang ini yang dizikirin apa? Dunia, terus diingat, terus kan dunia. Tapi kepada Allah nambah dipikirkan, bagaimana Allah turun ke langit dunia. Nambah terbalik itu. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, dalil adanya tafakkur banyak sekali. Namun di sini saya akan menyampaikan cukup satu, sebetulnya surat As-Saba juga tentang tafakkur, tentang bagaimana cara Allah tabaraka wa ta'ala memberikan tafakkur yang sangat bagus adalah tentang ciptaan Allah alam dunia ini, yakni Al-Ghoshiyah ayat ke-17 sampai 21. Lantas contoh tafakkur yang sangat ideal siapa? Lihat orang Arab Badui ketika ditanya tentang Allah, jawabannya apa? Luar biasa, walaupun sederhana tetapi sangat jitu, sangat jenius. Kalau engkau ingin melihat Allah, kalau engkau ingin percaya kepada Allah, gampang katanya. Apa itu? Kotoran unta menunjukkan ada untanya. Nggak usah melihat untanya yang mana, nggak usah. Contoh itu, kalau ada kotoran unta berarti ada untanya. Kalau ada bekas orang yang berjalan berarti ada orang yang berjalan. Itu. Kalau ada dunia beserta isinya serta seluruh aneka ragam yang ada di dalamnya, berarti ada yang menciptakannya. Itu. Jadi sangat mudah sekali. Perlukah kita ketika ada kotoran unta nyari unta siapa yang kotoran di sini? Enggak perlu kan? Yang penting unta, udah gitu loh. Itu orang yang jenius. Tapi kalau nyari untanya nanti diselidiki berapa bulan nyelidikinya. Seandainya ketemu juga untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Ini contoh cara berpikir yang sangat efektif. Mari kita berpikir, bertafakkur kepada siapa tadi? Kalau bertafakkur kepada makhluk Allah. Kalau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Baik, kita akan bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah, baik tentang urusan dunia, akhirat, keduanya, serta bagaimana pengendalian, pembinaan, pengarahan diri, dan istiqomah. Pertama, terhadap kebesaran makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling aneh siapa? Mini tapi lengkap. Kalau engkau ingin melihat dunia beserta isinya, lihatlah bagaimana manusia. Manusia ini ya walaupun kecil tapi lengkap. Ada yang nggak lengkap di sini? Lengkap semua kan? Baik, kita akan pertama tafakkur kita tentang ciptaan Allah yang paling unik, yakni manusia. Pertama, proses penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia, prosesnya pertama, Allah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Siapakah ia? Adam. Kemarin sudah. Yang kedua, Allah ciptakan manusia punya ibu tanpa ayah. Siapa dia? Nabi Isa. Dua ini dalilnya Quran surat 3 ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam.
Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Iya, baik, mari kita perhatikan di ayat itu. Adam dan Isa, Allah gabung menjadi satu dalilnya. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan manusia kebalikan dari yang kedua. Kalau dua tadi punya ibu tanpa ayah, yang ketiga punya ayah tanpa ibu. Bingung kan? Karena ini keistimewaan manusia. Maka nanti mana yang boleh difikirkan, mana yang boleh ditafakuri, mana yang boleh diingat. Baik, silahkan. Yang ketiga adalah punya ayah tanpa ibu. Siapa namanya? Namanya juga aneh. Ya istimewa, nggak usah dipikirin, nanti ketemu kok jawabannya. Yang keempat kebalikan dari yang pertama, punya ayah, punya ibu. 3 dan 4 dalilnya di surat 4 ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Iya, betul, silahkan. Baik, mari kita perhatikan siapa yang ketiga tadi punya ayah tanpa ibu? Hawa. Kemudian yang punya ayah punya ibu, ya manusia pada umumnya. Kemudian dipilah dan dipilih. Mana yang diingat, mana yang ditafakuri. Yang diingat adalah nggak boleh ditafakuri, nggak boleh dikaji, adalah 1, 2, dan 3. Penciptaan Adam, penciptaan Isa, dan penciptaan Hawa. Ini nggak boleh kita utak-atik, karena hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini materinya tafakur, harus dibedakan dulu gitu. Kemudian mana yang boleh ditafakuri bahkan hukumnya wajib adalah yang keempat. Allah ciptakan manusia pada umumnya, yakni punya ayah, punya ibu. Pertanyaan berikutnya, kita manusia pada umumnya ini Allah ciptakan dari apa? Kalau tanah tadi Adam. Kalau kita air mani. Di Islam nggak boleh tabu. Kalau benar katakan benar. Air mani, Anda belum beruntung. Kenapa? Itu tahapan berikutnya. Coba perhatikan dulu. Quran surat 23 ayat 12 sampai 24. Wabil khusus ayat ke-12-nya. Ayat 12 sampai 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang sangat kokoh yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Iya. Dari apa kita diciptakan? Saripati berasal dari tanah. Setelah itu sari-sarinya yang kita makan berasal dari tanah tadi. Maksudnya apapun yang kita konsumsi tidak terlepas dari unsur tanah. Itu.
Kemudian dari saripati berasal dari tanah itu, sari-sarinya menjadi air mani yang disebut dengan nutfah. Ini ada di gambar. Ya, ada di gambar. Sudah di-share. Nutfah kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari. Alaqah segumpal darah tadi menjadi mudghah segumpal daging 40 hari. 40 hari berikutnya mudghah tadi disempurnakan penciptaannya menjadi manusia sempurna 40 hari. 40 kali 3 berapa? 120 hari. Kalau dibulankan menjadi 4 bulan. Begitu 4 bulan, maka sempurna fisiknya. Maka agar makhluk itu sempurna jasmani dan rohaniyahnya disatukan oleh Allah melalui peniupan peniupan ruh atas jasad itu. Quran surat 38 ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Iya, Masya Allah. Lihat betapa agung dan mulianya manusia itu setelah ditiupkannya ruh atas jasad, maka bersujudlah makhluk tersebut. Dan saat itulah kehidupan manusia sudah dimulai. Dan di saat itu pula lah ini kita boleh berpikirnya di sini perciptaan yang begitu dahsyatnya, proses yang begitu luar biasa alamiahnya, sampai-sampai ini ada orang-orang orientalis yang sengaja untuk membuat riset, penelitian bagaimana proses penciptaan manusia itu betul-betul diteliti dengan memakan waktu lebih dari 10 tahun lebih, dana tentu wallah alam berapa, energi, waktu dan seterusnya. Begitu hasilnya sudah didapat, kemudian dia browsing. Menurut Islam penciptaannya, muncullah di antaranya ayat ini. Mereka terkagum-kagum, kami mengorbankan seluruh biaya, tenaga, waktu dan seterusnya berpuluh-puluh tahun, ternyata di Islam sudah ada. Masya Allah, 14 abad yang lalu Rasulullah bisa menjelaskan begitu ilmiahnya, begitu istimewanya penciptaan manusia itu. Luar biasa. Kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Ketika ditiupkannya ruh ini, Allah berikan bekal-bekal yang sangat berfaedah, yang sangat penting untuk kehidupan manusia itu. Apa itu? Allah berikan keimanan. Quran surat 7 ayat 172. Ini jadi yang pertama Allah berikan nih, apa tadi? Urusan hati. Alladzina yadhkurunallah. Nah ini mengingat Allah, hati. Silahkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami, kami bersaksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Iya, Allah berfirman setelah ditiupkan ruh tadi, jadi hatinya dihidupkan dulu. Alastu birabbikum, maukah engkau bersaksi aku ini Tuhan? Itu kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Rob, engkau adalah Tuhanku. Ini yang pertama kali Allah berikan. Setelah itu baru ditetapkan melalui hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di gambar juga sudah ada, tentang umur, tentang rizki, tentang akhir kesudahan dan seterusnya, ditetapkannya kembali. Setelah itu berikutnya apa? Kemuliaan jiwanya sudah Allah berikan modalnya, yakni tauhid. Kemudian nanti saat di dunia Allah berikan semua jaminan tadi, 4 tadi. Kemudian Allah berikan kemuliaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Apa kemuliaan berikutnya manusia itu? Akal. Itu. Ya, silahkan bisa dilihat di sini. Kemuliaan orang yang berakal. Jadi siapa saja yang Allah berikan kemuliaan, akalnya ia tidak menggunakan akal tersebut, kemuliaan itu akan jatuh ke tempat yang sangat rendah. Lihat di sini, berkata Abu Hatim rahimahumullah, orang berakal dimuliakan walaupun tidak memiliki harta seperti singa, dihormati walaupun sedang menderung. Raudatul Uqabah 19. Jamaah, kalau ada unta takut enggak? Tidak, karena unta enggak dikasih kemuliaan seperti harimau, tapi nanti ada kemuliaan tersendiri, masing-masing itu berikan kemuliaan. Kemudian kalau ada harimau berjalan, jangankan berjalan, duduk aja gimana? Oh, sudah larinya saya yakin, walaupun nggak pernah olahraga pun larinya akan sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena takut. Kenapa singa kok ditakuti? Karena ia dikenali raja hutan, walaupun di sini nggak ada hutannya. Masya Allah. Jadi kalau begitu, ayo, kemuliaan akal itulah yang Allah berikan kesempurnaan atas manusia. Kita gunakan akal kita untuk bertafakkur kepada makhluk-makhluk Allah, dan hati kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika manusia diberikan kemuliaan sehebat apapun tadi, hatinya, jiwanya mulia, diberi keimanan, pikirannya diberikan ilmu dan akal dan seterusnya semuanya. Tapi kalau enggak digunakan, Allah jatuhkan kepada derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang ternak. Silahkan surat 7 ayat ke-179. Ini sebagai tafakkur kita. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Masya Allah, perhatikan, Allah berikan kita hati, pendengaran dan penglihatan. Ini modal yang luar biasa. Hati semua punya, hewan pun semua punya hati. Tetapi hati tersebut kalau
manusia tidak untuk memikirkan akan kebesaran Allah, maka dia seperti kal an'am. Demikian juga pendengaran dan penglihatan. Bila tidak untuk mendengarkan ayat-ayatnya, kemudian untuk melihat kebesaran Allah, Allah memasukkan kal an'am, seperti binatang ternak, bal adhal, bahkan lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan binatang tersebut. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita harus bertafakur terhadap itu, harus terus memikirkan kepada itu. Nanti akan saya coba contoh kenapa banyak orang yang adalah hina di masa tua. Kenapa itu terjadi? Kenapa orang banyak yang pikun? Ya kan? Kalau sudah tua pikun dan seterusnya. Ini ada resepnya. Tapi nggak disampaikan di sini. Iya, nanti ya. Baik, saya akan berikan keistimewaan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada makhluknya. Apa itu? Ini jamaah yang luar biasa yang disebut dengan istilah tulang sulbi atau tulang ekor. Tadi di surat 7 ayat 172 tadi. Mari kita lihat kalau kita namanya tulang ekor. Tulang ekor inilah salah satu ciptaan Allah yang di manusia. Salah satu keistimewaannya manusia yang perlu dipikirkan, tulang ekor ini meskipun dihancurkan sehancur-hancurnya, maka ia akan tetap yang akan nanti seperti benih, Ibu. Benih itu ketika kena air hujan gimana? Akan tumbuh. Dari inilah nanti manusia itu meskipun dihancurkan dengan luar biasa, seperti yang dikremasi itu kan hancur ya. Menurut kita kan hancur itu. Tulang rusuknya hancur? Jawabnya enggak. Dia nanti dari tulang rusuk itulah dihidupkannya manusia itu kembali, dibangkitkannya manusia itu kembali dari tulang rusuk, yaitu tulang ekor itu. Sekali lagi, inilah nanti manusia dibangkitkannya. Ini perlu dipikirkan. Ini keistimewaan Allah kepada manusia ini. Makanya jangan main-main dengan tulang ekor. Misalkan anak-anak kecil biasalah main-main di sekolah, misalkan ketika akan duduk bangkunya diambil, akhirnya terjatuh. Kalau tulang ekornya ini sudah patah, sulit sekali diobati. Itu ya, gambarnya juga sudah ada, tapi jangan digedein gede-gede, pecah. Kemudian berikutnya tentang manusia, kita akan berikan ya 3 tingkatan akal. Tiga tingkatan akal. Pertama, orang yang suka berbicara tentang orang lain menunjukkan ia kurang akal. Siapa nanti yang selalu membicarakan tentang orang lain, berarti akalnya berkurang. Kemudian yang kedua, orang yang suka berbicara tentang peristiwa, berita atau kejadian menunjukkan akalnya sedang. Yaitu tadi yang diceritakan apa?
peristiwa, berita, kejadian, dan lain-lain. Yang ketiga, nanti ada di mana kita gitu loh. Akal kita ada di mana? Yang ketiga, orang yang suka berbicara tentang pemikiran seperti bagaimana merubah masyarakat menjadi lebih baik dan mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akalnya cerdas. Ini dari Syekh Profesor Dr. Yasir Ad-Dawsari Hafizullah, Imam Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Ada di WA ya? Ada di WA. Ibu sudah nulis, padahal ada di WA. Ini namanya kena prank. Loh, tetapi memang benar, ibu tulis dulu. Ditulis dulu. Ilmu itu harus diikat gitu loh, Bu. Meskipun tulisannya wallahualam bisa dibaca atau enggak nanti. Tapi kalau biasanya tulisan ibu-ibu itu kan jauh lebih bagus. Baik, tadi saya sudah menyampaikan bagaimana banyak orang yang pikun, terus bagaimana cara mengantisipasi dari kepikunan itu. Ini cara berpikir, ini tafakkur, manfaatnya nanti besar sekali. Itu. Maaf, ini nanti ada gambar wajahnya, tapi karena kami nggak bisa menghapus, ya udah nanti jangan dilihat wajah gambarnya ya, tulisannya aja. Resep tidak pikun. Abdul Malik Ibnu Umair rahimahumullah berkata, dahulu seringkali dikatakan sesungguhnya manusia yang akalnya paling terjaga dari penyakit pikun, mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, itu. Jadi bacalah Al-Quran meskipun tidak banyak, tapi setiap hari. Kalau boleh ditambah, bukan hanya bacaan, biar akalnya berpikir, terus berpikir walaupun tidak berat. Apa itu? Sekarang kan sudah ada Al-Quran terjemahan perkata. Jadi baca ayatnya, tutup bawahnya. Alladzi, apa ya alladzi? Pikir, nah nanti kalau nggak bisa baru dibuka. Itu cara berpikir yang mendatangkan manfaat, bahkan pahala yang besar. Jadi diurutkan aja dari Al-Fatihah. Berapa ayat? Nggak usah dikasih batas, semampunya diurutkan. Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa, dikasih tanda, nanti dibaca lagi. Masya Allah. Jadi Al-Qur'annya pahala dapat, ilmunya dapat, manfaat kepikunan dapat. Ini ilmu nanti kalau sudah khatam sekali diulangi lagi, nanti sampai kita meninggal. Luar biasa. Ini insya Allah kepikunan itu terjaga. Itu sederhana sepertinya. Kalau orang-orang di luar Islam itu kenapa setiap hari ia mengisi apa itu kotak-kotak itu? Iya, karena apa? Untuk akalnya biar berpikir gitu loh. Tapi ia hanya mendapatkan manfaat saja, pahala tidak. Lah kalau kita Islam lebih lengkap, itu loh.